بالأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى. Baik, kita lanjut topik yang kedua, Mayatul Usul. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kemarin Nabi Musa mengatakan, baik, kemarin sampai Musa alaihi salam. Ini kaum Mu'tazilah. Jadi ada aliran namanya apa? Mu'tazilah. Nah, ini ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada Khawarij. Mu'tazilah kaum muslimin ya, cuman ada beberapa akidah yang beda antara kita dengan Mu'tazilah ya. Kalau kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Nah, dalam hal ini Mu'tazilah, bedanya antara kita Mu'tazilah ini adalah ya, bahwa Allah Ta'ala ya kan ini ada sifat 20 ya. Ada sifat 20. Mereka itu hanya percaya dengan 13 ya, jadi yang dikurangi berapa? 7. Oke, kan kalau kita ada sifat maknawiyah, ada ma'ani gitu. Apa yang maknawiyah? Maknawiyah itu kudrat, iradat, kudrat, iradat sama kudrat, ilmu, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama bahasa kalau. Nah, jadi mereka hanya percaya itu. Adapun yang ma'ani ya, kalau kudrat berarti muridan gitu kan. Nah, kalau iradat baca kalau kudrat qadiran. Nah, kalau iradat muridan. Nah, kalau asamu sami'an, kalau apa? Al-basaru apa? Siron. Begitu kan? Jadi 7 sama 7 kan 20. Kalau mereka hanya percaya yang kudrat itu. Kenapa mereka mengurangi yang ya, qadiran, apa itu muridan, qadiran, apa? Hayat, sami'an, basiran, mutakalliman. Mereka mengatakan cukup Allah Ta'ala apa itu iradah, tidak perlu muridan. Nah, dengan alasan apa ini yang kemarin? Karena zat Allah Ta'ala qadim. Zat Allah apa? Qadim. Nah, sifatnya pun apa? Qadim. Nah, kalau seandainya zatnya qadim, sifatnya qadim, nah, khawatir nanti akan terjadi ta'addudul qudama. Oh, jadi yang qadim berbilang-bilang. Banyak. Nah, iya. Oh, menghindar dari hal-hal yang bisa dikatakan ta'addudul qudama, maka sifat Allah apa itu? Itu yang paling perlu ya. Oh, ya sehingga kemarin yang terakhir ini contoh ya, di sini dikatakan dari atas lah supaya nyambung ini. Wa wafakum ala annahu alimun. Artinya wafaku, mereka Mu'tazilah sepakat bahwa Allah itu apa? Allah alim. Apa alim artinya? Allah maha apa? Mengetahui. Qadir, Allah maha kuasa. Murid, Allah maha berkeinginan ya. Lakin namun kata mereka apa itu? Alimun bidatihi itu ya. Alimun
zatihi qadirun bidatihi gitu ya. Kok lah disifatin zaidah bukan sifat yang tambahan dari apa? Zat ya. Bukan tambahan sifat tambahan alaiha ala zat. Jadi Allah mutakalim ya. Tapi jangan dikatakan mutakalim. Sesungguhnya Allah kalam. Lakin dimana anahu khaliqul kalam ya, kalau Allah dibilang mutakalim berarti Allah menciptakan apa? Kalam. Yang diciptakan kan berarti di sini apa? Hadis. Yang diciptakan kan, kalau diciptakan yang dulunya nggak ada, jadi apa? Nah, fi jismin kasyajar. Nah, saat Allah ngomong sama Nabi Musa, nah, kan ngomongnya gimana? Di atas tur. Nah, di sana ada pohon. Jadi Allah menciptakan omongannya di mana itu? Di pohon. Ala disami amin Musa, sehingga didengar oleh Nabi Musa. Apa itu omongannya Allah? Ya. Inni anallahu la ilaha illa ana. Kata Allah. Kata Allah lagi, wa ma tilka biyaminih kama ya Musa. Allah ya, asaya atawakka'u 'alaiha. Oh, jadi Allah menciptakan omongannya di mana tuh? Kata mereka gitu ya. Binaan ala anal kalama indahum laisa illa bihuruf. Kenapa? Karena yang namanya omongan Allah tidak seperti omongan makhluk. Kan kalau omongan kita kalau ditulis ada apa? Ada hurufnya ya. Kalau diomongin ada apa-nya? Suaranya. Nah, kalau omongan Allah ada hurufnya, ada suaranya, berarti menyerupai apa? Nah, kalau seandainya dikatakan omongan Allah ada hurufnya, ada suaranya, mumtana, ya nggak boleh itu, karena Allah Taala laisa kamitslihi kan? Al-mumtana ittisafuhu ta'ala biha. Sudah. Nah, jawaban kita nih ahlu sunnah terhadap pendapat mereka Mu'tazilah. Kata kita bilang fafil haqiqati lam yukhalifu biha guna. Dalam hal ini sebetulnya ya antara kita dengan Mu'tazilah itu nggak apa? Nggak beda ya. Jadi tipis perbedaannya. Li'anna sifatal kalami bimakna kholquhu, bimakna kholqihi sabitatun lahu. Artinya Allah punya sifat kalam, artinya Allah menciptakan sifat kalamnya itu yang memang ada di dalam zatnya. Wa kaza baqiyatus sifat zatiyah. Demikian juga sifat-sifat yang lain. Jadi kita bilang bahwa Allah zatnya qadim, sifatnya juga qadim. Nah, sifatnya ini selalu menyertai zat. Jadi walaupun sifatnya qadim tidak dikatakan ta'addudun, walaupun sifatnya banyak karena selalu nempel pada zatnya, tidak dikatakan sifat Allah itu ta'addud. Jadi sebetulnya antara kita Mu'tazilah ini enggak apa, perbedaan hanya istilah aja ya. Jadi dikatakan di sini ya, fafil haqiqati lam yukhalifu biha huna di anna sifatal kalam, kalamnya Allah ya, bukan kalamnya Allah, apa aja dah tugasnya. Di makna apa? Khalqihi sabitatun lahu ta'ala. Wa kadza baqiyatu sifat dzatiyah. Innama yunqauna ziyadatan, yang mereka nafikan sifat tambahan. Ya, sifat apa? Tambahan yang alasan mereka supaya jangan ada tuh berbilang-bilang apa sih? Selama itu tidak tambahan, mereka beriman. Orang-orang Mu'tazilah ini. Ya, jadi innama huwa mahzurun fi zawatin la fi zatin wa sifat. Ya, kalau dibilang sifatnya ini udah misah, sifatnya misah dari apanya? Dari zatnya. Nah, itu yang mereka nafikan. Tapi kalau seandainya sifat itu selalu nempel pada apa tuh? Pada zatnya, mereka beriman. Sebab kalau nempel tidak dikatakan apa tadi? Taat betul kudama. Ini mantik sebetulnya ini. Ya. Baik. Wayat umuna anna nafsu zat firaran bidzalika min ta'addudu. Kenapa?
kedua, mereka tidak mempercayai kalau Allah punya sifat yang apa itu misah dari zatnya, firorot karena melarikan diri dari apa itu ta'addud ulama. Karena kalau sifatnya Allah yang misah juga qadim, zatnya qadim, berarti Allah bukan esa dong. Ya, sifatnya qadim, zatnya qadim, berbilang-bilang apa itu ulama, ya. Ala anna ta'addudaha innama huwa mahzurun fi zawat katanya, ya. Bisa kita katakan ta'addud kalau memang zatnya banyak. Tapi kalau tetap zatnya atur, sifatnya banyak. Sifatnya yang banyak itu selalu nempel pada zatnya, tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan ta'addud. Itu kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Wa banau ala tajwizihimul mazkuru ma zakarahul asl. Nah, berdasarkan ala tajwizihim, yaitu mereka para Mu'tazilah, ya. Apa itu? Mereka mendasari atas kebolehan mereka tersebut di atas, ya, ma zakarahul asl yang disebut oleh matan. Ini ada matan, ada salah. Matannya itu lumpul usul. Ini ghayatul usul apa ini? Salah. Nah, di dalam lumpul usul di sana dikatakan sama seperti ini. Apa itu? Yaitu mengenai apa ini? Masalah naski qabla ini, boleh nggak tuh Allah menasah sebelum apa? Sebelum perintahnya dilakukan, boleh nggak? Menurut Ahlus Sunnah boleh-boleh aja. Allah perintah nih, sebelum kita laksanakan udah dia dihapus. Nah, mana contohnya ini? Mini tifaqihim ala anak Ibrahim zabihun, ya, innahu Ismail. Ya. Mereka sama sama kita bahwa Nabi Ibrahim Allah perintah apa? Nyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Hai, nah kalau menurut mereka Ibrahim melaksanakan perintah Allah, karena menurut mereka nggak boleh menasah sebelum apa? Perintahnya dia baik. Oleh karena itu kata mereka Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dia baik. Pisaunya dia baik. Dia asal tajam, kemudian pisaunya dia baik. Kan berarti perintah udah dilaksanakan, baru Allah nasah. Ya. Karena apa? Lehernya nggak apa? Nggak mempan. Setelah lehernya nggak mempan, baru Allah ganti dengan apa? Oke, kita. Itu tafsirannya Mu'tazilah. Karena menasah sebelum dilakukan nggak ada. Oleh karena itu mereka mengatakan Ismail tetap diworok. Kemana Pak? Lehernya nggak. Ada lagi penafsiran mereka. Ismail diworok lehernya, diworok. Sampai kalau diworok putus, tapi Allah Ta'ala rapetin lagi. Nah, setelah dirapetin baru dia bayar. Nah, itu menurut pendapat Mu'tazilah. Karena tadi katanya menasah sebelum dilakukan mungkin. Nah, kalau penafsiran jumhur boleh, Allah namanya Allah apa aja kan, walaupun belum dilakukan pun apa. Nah, ketika Allah melihat Ibrahim memang sudah sungguh-sungguh mau nyembelih anaknya, ya, walaupun belum disembelih, karena Allah udah lihat ya kesungguhannya, langsung diganti kambing dari sebelumnya. Tidak perlu harus nungguin apa. Nah, ini kita tadi coba kita baca sini sebentar. Jadi masalah nasi qabla ini menasah sebelum perintahnya di. Ittifaq mereka itu sepakat sama Ahlus Sunnah sama bahwa Ibrahim nyembelih anaknya Ismail. Namun kata mereka hasu amaro gitu, bukan amaro. Ibrahim sempat ada amaro. Amaro itu tisu dia nih. Ini bukan amaro digorok. Tisu itu di jalan nih. Pisau yang tajam itu udah dijalani di batang leher dia, Ismail, ya tuh. Alat pisaunya udah digorok, ya, udah dijalani di leher. Itu alamah hal ini.
Wahkilahu hal Ismail wa Zuhud aula. Nah, mereka sendiri sesama mereka beda lagi dapat. Apakah ketika isu itu digorok Ismail lehernya numpang atau nggak numpang gitu? Prakila ada yang mengatakan apa? Enam. Iya, artinya lehernya Ismail dilepuk, tapi ta'ama apa? Akhirnya Allah dengan izin Allah, kuasa Allah dibuat apa itu? Akhirnya yang putus rapat lagi, maaf minggu. Ada yang mengatakan lah, apa lagi? Enggak sempat apa sempat. Lehernya nggak sempat kepotong. Tuh, maka ilu bihada atlaqad dzabih ala malam yakum bihi dzabhu. Nah, kalau seandainya lehernya belum sempat apa tuh? Belum sempat kepotong, udah diganti dengan kambing, berarti Allah menasah hukumnya sebelum apa? Perintahnya dilarang. Lakin di mana anahu apa itu? Ya. Anahu mumirun gitu. Ibrahim mumirun ala tahu. Apa itu mumirun tadi? Ibrahim menggorok pisau. Ya, ala mahali di leher. Pama khalafa fil haqiqati. Sebetulnya antara kita dengan Mu'tazilah sama aja ya. Cuman kalau menurut kita doa indana lam yumir roha. Kalau menurut Ahlus Sunnah Ibrahim nggak apa menggorok, karena sebelum digorok Allah namai ganti dengan apa? Kambing subah ya. Qoblat tamakun tuh sebelum Ibrahim menggorok. Nah, mana itu dalilnya bahwa menasah sebelum dilakukan boleh? Nah, itu tadi dalilnya wa qadainahu ditabhin abim, aku tebus. Namanya tebus itu kan artinya belum digorok. Aku tebus dengan apa? Dengan kambing kibas. Nah, di sini fa'in qoma bihi ma lahu wa ismun wajibah. Nah, ini lain lagi soal pencipta. Lanjutkan pada pengajian